Finishing jadi sorotan Shin Tae-yong, striker gacor keturunan Indonesia ini bisa jadi pilihan. Viral kiper timnas U19 Laos ini malah nangkep hati netizen Indonesia. Pelatih Ipswich Town ungkap banyak klub yang berminat Gaet Elkan Bagot. Meski ada ketertarikan dari klub lain, Shaine Patinama masih menunggu tawaran kontrak baru dari Viking FK. Pemain keturunan Indonesia Belanda yang dijuluki titisan Van Dijk. Finishing jadi sorotan Shin Tae-yong, striker gacor keturunan Indonesia ini bisa jadi pilihan. Berbicara mengenai pemain keturunan, sejatinya ada salah satu nama yang mungkin saja bisa menjadi opsi bagi Coach Shin untuk dicoba. Dia adalah Mauro Zijlstra yang kini berseragam NEC Nijmegen U21. Pemain keturunan ini memang tampil impresif bersama NEC Nijmegen U21. Bahkan ia pun menjadi sorotan salah satu akun Instagram Football Talent Indonesia. Dalam akun tersebut, mereka menyoroti kalau Mauro ini memiliki kekuatan dalam hal kecepatan, penyelesaian akhir, naluri, pergerakan, bodi atletis, sundulan, keberanian. Pemain yang berposisi sebagai striker ini memiliki tinggi 187 cm. Pemain kelahiran 9 November 2004 tersebut saat ini telah mengemas bermain sebanyak 20 kali bersama AFC Amsterdam U18 dan 7 kali bersama NEC Nijmegen. Torehan golnya pun tak main-main. Bersama AFC Amsterdam, dirinya melesakkan 18 gol dan 11 assist, sementara saat berseragam NEC Nijmegen U21, 3 gol telah dia lesakkan sampai saat ini. Sekadar informasi mengenai garis keturunan Mauro. Nenek Mauro terlahir di Indonesia, tepatnya berasal dari Bandung. Viral kiper timnas U19 Laos ini malah nangkep hati netizen Indonesia. Gawang kiper timnas putri Laos U19 dijebol 4 gol tanpa balas oleh pemain timnas putri Indonesia. Namun, netizen justru dibikin gagal fokus dengan parasnya. Seperti diketahui, timnas putri Indonesia berhasil membuat Laos U19 tak berdaya pada laga grup A Piala AFF Putri U19 2023. Pada laga tersebut, Garuda Pertiwi menang dengan skor telak 4-1. Namun, pada laga ini, ada momen yang justru membuat netizen Indonesia menjadi salah fokus tim lawan. Bukan dari segi permainannya, tetapi justru wajah dari kiper Laos, Tartip Koin Howan yang membuat netizen salah fokus. Pada laga tersebut, Tartip memang membuat Laos kebobolan 4 gol. Tetapi penampilan Tartip ini justru menjadi perhatian netizen Indonesia. Di sejumlah akun media sosialnya, Tartip Koin Howan diserbu netizen Indonesia. Mereka menganggap bahwa sosok pemain timnas putri Laos U19 ini punya kecantikan meski gawangnya kebobolan banyak gol. Timnas putri Indonesia berhasil meraih puncak klasemen grup A Piala AFF U19 2023. Posisi ini tak bisa digeser oleh pesaing terdekatnya, timnas putri Kamboja. Kamboja kalah jumlah selisih gol karena hanya membukukan 3 gol dari total 2 pertandingan babak penyisihan grup A. Pelatih Ipswich Town ungkap banyak klub yang berminat Gaet Elkan Bagot. Kieran Kena mengaku bahwa manajemen memang berencana meminjamkan Elkan Bagot pada musim 2023-2024 ini. Hal ini dilakukan oleh Ipswich Town tersebut karena ingin membuat Elkan lebih banyak memiliki menit bermain. Dengan begitu, keputusan meminjamkan Elkan Bagot menjadi solusi terbaik. Mantan asisten manajer Manchester United tersebut mengaku ada beberapa klub yang telah berkomunikasi dan menginginkan Elkan untuk memperkokoh lini pertahanan mereka. Meski sudah ada beberapa klub yang berkomunikasi dengan Ipswich Town, Kena mengaku belum ada kesepakatan yang bagus untuk melepas pemain keturunan Indonesia Inggris tersebut. Lebih lanjut, ia pun mengungkapkan bahwa sampai saat ini masih ada tawaran yang masih dipertimbangkan. Sebab ada beberapa tawaran dari beberapa klub dan ada juga dari perwakilan tim.
Meski ada ketertarikan dari klub lain, Saine Patinama masih menunggu tawaran kontrak baru dari Viking FK. Bek kiri timnas Indonesia, Saine Patinama menjawab teka-teki masa depannya bersama Viking FK. Kontrak Viking FK dengan pemilik satu caps timnas Indonesia tersebut bakal berakhir pada 31 Desember 2023. Meski begitu, Saine Patinama mengaku belum mendapatkan tawaran kontrak baru dari klubnya saat ini. Bagi pribadi saya, kontrak memang berakhir dalam waktu 5 bulan, ujar Saine Patinama kepada Viking Poden. Saya belum mendengar penawaran yang konkret dari Viking. Saya belum mendapatkan tawaran kontrak, ujarnya. Meski begitu, dirinya sudah mendapatkan tawaran dari klub lain. Saine Patinama mengaku ada beberapa klub yang memperhatikan situasinya saat ini di Viking FK. Ya, tentu saja ada banyak ketertarikan dari berbagai klub saat ini. Kau tahu, mereka telah memperhatikan sisa kontrakku yang tinggal 5 bulan, ujar Saine Patinama. Dirinya menegaskan bahwa ia hanya ingin fokus bermain bersama tim. Meski begitu, dirinya mengaku sudah siap jika mendengar tawaran dari manajemen klub Viking FK. Ia mengaku yakin bakal mendapatkan tawaran kontrak baru dari Viking FK. Pengakuan tersebut didasarkan pada pencapaian klub saat ini. Pemain keturunan Indonesia Belanda yang dijuluki titisan Van Dijk, Luca Everink, pemain keturunan Indonesia Belanda yang dijuluki sebagai titisan Van Dijk menarik untuk dikulik. Jauh sebelum itu, Luca Everink mengawali debutnya bersama Akademi Football Club Twente pada 2012 lalu. Winger kanan klub Si Merah ini diketahui memiliki darah Indonesia. Luca Everink merupakan pesepak bola Belanda yang lahir di Diepenveen, 9 Februari 2001. Pesepak bola berusia 21 tahun ini menempati posisi sebagai fullback dan bek kanan. Untuk menjadi bagian dari Football Club Twente, Everink harus mengikuti serangkaian tes. Everink akhirnya lolos pada usia 11 tahun setelah beberapa kali mencoba. Dari situ karirnya di Football Club Twente terus meroket ke tim kelompok usia. Pesepak bola berbakat itu telah membukukan 2 gol dan 1 assist dalam 5 pertandingan bersama Football Club Twente U17. Ketika bergabung dengan Football Club Twente U19, Everink telah membukukan 2 gol sebagai pemain bertahan. Luca Everink mengaku memiliki garis keturunan Indonesia langsung dari sang ayah. Tidak heran profil Luca Everink menarik perhatian penggemar sepak bola Indonesia. Everink kerap dijuluki titisan Van Dijk. Meski memiliki darah Indonesia dari sang ayah, ternyata Everink belum pernah bertemu dengan sang ayah secara langsung. Ia mengungkapkannya dalam satu wawancaranya. "Dia ayah kandungku dari Indonesia, tapi saya tak pernah mengenal dia," ungkap Luca Everink. "Saya tidak tahu asal ayah saya dari Indonesia bagian mana, saya hanya tahu kalau ayah saya diadopsi, setelahnya tidak tahu," tambahnya kemudian. Bima Sakti kantongi pemain baru untuk timnas U17 Indonesia dari Garuda International Cup 3. Nama-nama itu didapatkan setelah ia melihat langsung turnamen bertajuk Garuda International Cup 3 di Asiop Training Ground, Sentul, Jawa Barat. Kehadiran Bima Sakti memang dikhususkan untuk memantau pemain-pemain U17. Ia senang dari pemantauan itu ada beberapa pemain yang akan diseleksi lebih lanjut lagi di timnas U17 Indonesia. Saya tidak bisa menyebutkan nama-namanya, tapi dari sini ada yang nantinya bisa kami panggil ke timnas U17 Indonesia, kata Bima Sakti. Menurut Bima Sakti, turnamen itu sangat penting bagi pesepak bola usia muda khususnya U12 dan U17. Juru taktik asal Balikpapan, Kalimantan Timur, itu berharap ke depannya ada turnamen-turnamen lainnya yang digelar seperti ini. "Saya pikir turnamen ini bagus karena ada tim-tim dari luar negeri yang ikut berpartisipasi. Otomatis ini bisa membuat jam terbang mereka bertambah melawan tim dari luar negeri," ucap Bima Sakti. Sementara itu, Asiop berhasil menjadi juara Garuda International Cup 3 2023 untuk kelompok usia 17 tahun.